Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Saya Jody Ramadhani bersama keempat rekan saya akan menyampaikan studi kelayakan bisnis dari perusahaan Happy Cupcake ya. Kami dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Bisnis, Psikologi, Komunikasi dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudara Saras Nurwindah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saras Nurwinda Widayani, NIM 5170111193. Di sini saya akan menyampaikan kepada kalian tentang hasil dari kerja kelompok kami, laporan studi kelayakan bisnis, yaitu usaha cupcake. Di dalam laporan tersebut ada berbagai aspek. Sebelum menyampaikan aspek, di sini saya akan menyampaikan kepada kalian semua tentang ringkasan eksekutif usaha bisnis cupcake kami, kelompok kami. Happy Cupcake adalah perusahaan yang didirikan di bidang kuliner yang menyediakan berbagai macam cupcake untuk konsumen mengkonsumsi cupcake tersebut. Perusahaan cupcake berdiri pada tanggal 10 Maret 2020, baru-baru ini ya. Pusat Kantor pusat berada di Jalan Kabupaten, tepatnya di Sleman. Itu masih daerah Yogyakarta. Nama perusahaan yang memiliki arti sebagai ajakan kepada masyarakat untuk membeli cupcake, dan masyarakat itu merasa senang mengkonsumsi cupcake tersebut. Awal didirinya usaha ini karena ingin menawarkan ide-ide yang kreatif dengan gaya yang inovatif, praktis, murah, dan berkualitas untuk para konsumen mengkonsumsi cupcake secara sehat dan higienis. Awal mula penemuan ide usaha mendirikan usaha di bidang kuliner yang sehat dan bermutu dan berkualitas dari hasil pengamatan kami bahwa orang di daerah kami dari berbagai kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa, gemar mengkonsumsi kue, salah satunya yaitu cupcake. Di sini mulai menemu ide membuat kue yang berbeda dengan lainnya. Happy Cupcake merupakan kue yang berbentuk cup yang siap untuk dimakan. Bahan dasar dari pembuatan cupcake ini yaitu menggunakan bahan dasar tepung yang mengandung gizi, yang berkualitas, tentunya yang baik, juga menggunakan pemanis yang alami, bukan pemanis buatan, serta menggunakan pewarna makanan yang sehat, tentunya bukan pewarna yang buatan. Perkiraan terhadap usaha tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang memadai, marketable dan layak untuk dilanjutkan, ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek pemasarannya, aspek hukum, aspek lingkungan, teknis dan teknologi, manajemennya dan sumber daya manusia, dan serta keuangannya. Dalam menyusun laporan studi kelayakan bisnis ini, kami akan jalankan ini, kami akan melakukan sendiri untuk menghemat biaya, dan kami mempunyai ilmu pengetahuan di dalam membahas seluk-beluk dunia. Di sini saya akan melanjutkan tentang aspek, yaitu masuk ke pertama, yaitu aspek pasar atau aspek pemasaran. Pada aspek ini ada beberapa analisis. Yang pertama itu analisis potensi pasar. Pada analisis potensi pasar ini, satu ada permintaan. Di permintaan itu ada potensi pasar. Pada saat ini pasar kue atau produksi kue mempunyai potensi pasar yang sangat besar. Karena mempunyai potensi yang sangat besar, maka tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia ini semakin meningkat dibandingkan dengan kondisi normal. Di samping itu, bisnis kue ringan ini di tanah air sangat ketat menyusul banyaknya usaha di suatu sektor. Dari riset yang kami lakukan di Jalan Godean KM5, ada beberapa usaha mikro, kecil menengah yang bergerak di bidang kue, tidak takut dengan adanya persaingan saat ini yang memproduksi banyak sekali pesaing cupcake. Kami juga sudah mengantisipasi dengan banyaknya pesaing. Selanjutnya itu ada analisis market share.
Pada analisis ini, sebagai perusahaan yang pertama membuka usaha khusus cupcake yaitu Happy Cupcake, di mana cupcake tersebut terbuat dari bahan yang berkualitas, yang terjamin pasti kandungannya, maka dikatakan sebagai pointer yang akan menguasai pangsa pasar ya sekitar 40%, ditinjau dari hambatan masuknya pesaing yang tidak mudah. Jadi, market share di perusahaan kami tersebut sangat layak. Selanjutnya, pada analisis strategi pemasaran, yaitu ada analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada kekuatan usaha cupcake ini yaitu kita memproduksi, memenuhi perizinan usaha, memiliki merek produksi, memiliki karyawan yang profesional di bidang produk dan di bidang kuliner, sehingga yang dihasilkan dari produk kami itu akan terjamin. Kelemahan yang ada di usaha kami yaitu produknya mudah ditiru. Di samping itu masyarakat juga lebih suka merek-merek kue yang sudah terkenal dan lebih suka berbelanja di pusat perbelanjaan yang sudah besar dan terkenal yang menyediakan cupcake tersebut. Peluang yang dari usaha kami yaitu bisnis ini mampu bersaing dengan pengusaha lain di sekitar daerah tersebut, dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan mutu produknya, meningkatkan tingkat integritas promosi di media sosial untuk mencapai pasar global yang begitu bagus. Itu ada strategi persaingan. Pada strategi ini usaha kami itu membagi strategi itu ada strategi diferensiasi, keunggulan, fokus, serta yaitu hanya fokus aja dikasih ya. Positioning, penentuan pasar dilakukan setelah melakukan segmen di mana harus dimasuki. Pada Happy Cupcake ini menciptakan image yang bagus di konsumen sebagai toko cupcake yang memberikan dengan harga cupcake yang terjangkau dan ratenya itu berkualitas tentunya. Selanjutnya itu ada strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran ini ada produk, terus ada harga, tempat, dan promosi. Pada produk ini kami menciptakan produk yang berkualitas tentunya dan baik bagi kesehatan karena dikonsumsi dari semua kalangan. Yang kedua itu price. Dari harga yang kami keluarkan produk ini, harganya hanya terjangkau, setiap cupcake hanya 8.000. Itu cukup murah bagi cupcake yang menggunakan bahan yang alami. Place, tempat, penentuan lokasi. Kita menentukan tempat atau lokasi itu yang strategis, di mana semua pelanggan atau semua orang itu mudah untuk mencari toko kami. Promosi, yaitu strategi untuk mempromosikan agar semua orang mengetahui produk kami. Promosi yang kami lakukan yaitu dari mulut ke mulut melalui media elektronik maupun online. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari aspek pasar dan pemasaran. Dari analisis pada aspek pasar dan pemasaran disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu untuk menguasai pangsa pasar di samping permintaan penawaran akan produk ini untuk mencapai yang sasaran yang ditinjau dari kegiatan yang dilakukan, potensi pasar yang mendukung, serta promosi yang baik. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Silvinorita, NIM 5170111102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek teknik dan teknologi pada usaha Happy Cupcake. Dalam aspek teknik dan teknologi terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama, analisis lokasi bisnis. Lokasi bisnis yang
akan dijalankan dalam usaha cupcake ini, yaitu berada di Jalan Godean, KM 5, Yogyakarta. Lokasi tersebut sangat strategis karena letaknya berada di tepi jalan dan dekat dengan keramaian. Yang kedua, analisis sumber dan ketersediaan bahan baku. Sumber bahan baku yang kami gunakan dalam pembuatan cupcake ini yaitu mengambil dari supplier dengan bahan yang terjamin dan tentunya berkualitas baik. Yang ketiga, analisis persediaan bahan baku. Dalam persediaan bahan baku, kami sudah mengatur lumayan banyak, sehingga kami tidak khawatir jika akan kekurangan persediaan. Yang keempat, proses produksi. Proses produksi yang dijalankan dalam pembuatan cupcake ini yaitu dimulai dari memanaskan oven terlebih dahulu pada suhu 180 derajat Celcius, kemudian menyiapkan wadah dan masukkan bahan-bahan cupcake. Setelah bahan tercampur dengan rata, kemudian masukkan ke dalam loyang dan panggang kurang lebih selama 30 menit. Setelah kue matang dan kemudian diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Dan langkah yang terakhir yaitu pemberian topping sesuai dengan keinginan atau pesanan. Yang kelima ada analisis luas dan kapasitas produksi. Pendekatan BEP dengan kapasitas produksi 200 cup per hari dan dengan harga penjualan 8.000 per PCS dan 40.000 per box cup. Dengan penentuan lokasi yang tepat akan meminimalkan beban biaya, baik biaya eksploitasinya. Kemudian yang keenam ada analisis layout tempat usaha. Penentuan tata letak ruang usaha ini yaitu berbentuk seperti kafe. Berbentuk seperti kafe yang unik dan instagramable. Bagian depannya yaitu sebagai toko penjualan dan kafe, sedangkan bagian belakangnya sebagai tempat produksi. Kemudian yang ketujuh, ada analisis kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam usaha ini masih sederhana, yaitu seperti mixer, oven, freezer, dan komputer sebagai alat pencatatan penjualannya. Kemudian kesimpulan dari aspek teknik dan teknologi ini yaitu dari analisis lokasi bisnis, layout pabrik, dan kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa posisi tempat usaha ini sangat strategis dengan tata letak ruangan yang unik dan instagramable. Di samping dengan teknologi yang masih sederhana, usaha ini sudah mampu menghasilkan kurang lebih 200 cup per hari. Kemudian untuk mengontrol penjualan dan pembeliannya, digunakan sebuah komputer sebagai perangkat yang mendukung, sehingga teknologi pada usaha ini tergolong mumpuni. Halo, nama saya Syafira Yula Prahyana Putri, NIM 517011071. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia itu terdapat ada beberapa subbab, yaitu yang pertama analisis penjadwalan usaha. Analisis penjadwalan usaha ini merupakan dalam menjalankan usaha cupcake ini dibentuk dengan sebuah penjadwalan agar kegiatan yang bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan kinerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan pada hari libur nasional. Sedangkan jam kerja dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Yang kedua, analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja ini yaitu bisnis kue cupcake ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pembuatan cupcake, yaitu bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan, dan bidang pelayanan. Dari semua bidang dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 10 orang. Yang ketiga, analisis perencanaan sumber daya manusia. Analisis perencanaan sumber daya manusia itu terdapat rekrutmen, seleksi, perawatan, pengembangan tenaga kerja, dan penilaian kinerja. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Misi perusahaan itu menjadi toko cupcake yang terpercaya di kalangan masyarakat yang mampu menyediakan berbagai macam rasa dan bentuk cupcake dengan harga yang terjangkau dan menjamin konsumen dan pelanggannya.
Yang kedua, misi pertamanya perusahaan itu adalah memberikan dan menyediakan pelayanan yang baik dan berkualitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang bermutu dan berkualitas untuk menunjang produk yang higienis, aman, dan sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan sehingga pelanggan menjadi puas dan akan mengulangi pembelian. Yang keempat, melakukan inovasi dalam berbagai topping dan rasa. Dan selanjutnya adalah analisis rencana struktur organisasi. Analisis rencana struktur organisasi itu terdiri ada struktur organisasi, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan. Kesimpulan dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia ini adalah dari analisis penjabaran proyek dan kebutuhan kerja dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan ini berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Di samping itu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja karena ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut sangat banyak. Nah, selanjutnya adalah aspek hukum. Pada aspek hukum ini terdapat pelaku bisnisnya. Bisnis kue dan cupcake yang akan dijalankan ini merupakan bisnis yang tidak berbadan hukum karena bentuk badan usahanya adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan dalam hal ini dikarenakan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakkan pada mitra atau sekutu dari bentuk usaha tersebut dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, dari segi produk dihasilkan dan pendirian bisnis ini tentunya tidak melanggar hukum yang berlaku karena dalam pembuatan kue ringan dari perusahaan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Selanjutnya adalah perizinan usaha dan izin lainnya. Perizinan usaha yang akan mendirikan perusahaan cupcake ini akan izin dengan berbagai macam, yaitu menggunakan izin akte pendirian, yang kedua mempunyai NPWP, yang ketiga mempunyai tanda daftar perusahaan, yang keempat surat izin perdagangan, dan yang kelima izin lingkungan. Dan selanjutnya adalah dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Tentunya dalam usaha bisnis Happy Cupcake mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah adalah diberikan izin beroperasi usaha tersebut. Kemudian dalam dukungan masyarakat, bisnis cupcake juga mendapatkan dukungan karena selain dapat mengangkat nama daerah sedikit demi sedikit, bisnis ini juga mengangkat kesejahteraan para sosial di sekitar bisnis. Nah, kesimpulan analisis aspek hukum ini adalah dari berbagai analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek hukum bisnis cupcake Happy Cupcake ini tentunya sesuai dengan hukum, mampu memenuhi perizinan, berbentuk badan usahanya sesuai dengan kondisi perekonomian perusahaan dan pemilik usaha berkompeten dalam bidangnya. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mengenai aspek lingkungan, sosial, politik, dan budaya, saya akan menjelaskan secara berurutan, di mana untuk aspek lingkungan sendiri, jenis limbah yang dihasilkan dari bisnis cupcake ini adalah jenis limbah kertas. Jadi kita ketahui bersama bahwa limbah kertas sendiri adalah limbah yang mudah terurai dengan cara dibakar, kemudian dilarutkan dengan cairan. Kemudian ada cara pengelolaan limbah. Nah, bagaimana cara pengelolaan limbah ini? Yang pertama adalah kami membedakan antara jenis limbah ya. Ada limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat sendiri, kami bedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis limbah padat, organik dan non-organik. Untuk organik sendiri kami jadikan sebagai pupuk. Kemudian untuk non-organik kami buang ke tempat pembuangan akhir yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, untuk padat sendiri, untuk cair sendiri, kami melakukan SOP yang ada, yaitu dengan cara melarutkan secara kimia. Ya, misalkan bak cuci air piring, kami gunakan hanya untuk mencuci piring dan perabotan-perabotan saja. Yang kedua, kami memperhatikan ya saluran-saluran yang ada di sekitar pabrik. Jadi jangan sampai cairan ini sampai larut ke pembuangan akhir atau pembuangan yang bisa mencemari lingkungan dari masyarakat sendiri.
Kemudian berbicara mengenai aspek sosial. Nah, aspek sosial ini sangat krusial ya bagi semua usaha lah, bagi UMKM lah ya. Kenapa sangat krusial? Nah, karena eh, berbicara dengan sosial tentunya adalah bukan hanya tentang masyarakat saja, tetapi juga konsumen ya. Nah, masyarakat yang berada di lingkungan pabrik ini mempunyai stigma bahwa eh, mereka memang peduli ya dengan makanan sehat, tetapi makanan sehat yang mereka pilih adalah berdasarkan riset dari tim kami, eh, makanan sehat yang mereka pilih adalah makanan sehat yang manis tetapi murah. Nah, untuk itu kami berupaya untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan bagaimana menimbulkan stigma-stigma bahwa makanan sehat itu harus ada dari buah-buahan, seperti dari Happy Cupcake ini, di mana bahan produksi dari Happy Cupcake adalah buah-buahan. Nah, jadi kami berupaya untuk membangun stigma-stigma tersebut, ya, dengan cara mensosialisasikan, memberikan arahan kepada masyarakat agar mereka memilih buah-buahan sebagai makanan sehat mereka. Kemudian berbicara aspek politik ya. Nah, ini juga sebagai wadah yang krusial ya. Kenapa juga saya sebutkan krusial? Karena politik adalah kebijakan ya. Garis bawahnya politik adalah kebijakan. Kebijakan dibuat oleh pemerintah. Apapun keadaan politik juga akan mempengaruhi bisnis yang ada di negara tersebut. Misalkan ada politik yang ada di daerah, politik yang ada di pusat. Nah, ini juga akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, untuk kebijakan-kebijakan politik ini dari penelitian-penelitian telah dilakukan, kajian-kajian yang telah dilakukan tidak terlalu mempengaruhi dari penjualan Happy Cupcake sendiri. Jadi dari segi politik ini cukup dikatakan aman ya untuk Happy Cupcake ini. Kemudian berbicara dengan ekonomi. Nah, untuk ekonomi sendiri ini sebentar. Nah, ada dua ya. Yang pertama adalah rencana pembangunan nasional dan dukungan pemerintah. Untuk rencana pembangunan nasional sendiri, tentunya daya beli masyarakat adalah juga kami kaji ya untuk daya beli masyarakat. Nah, alhamdulillahnya nih daya beli dari masyarakat untuk Happy Cupcake ini tergolong antusiasnya sangat tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam penjualan kami perharinya adalah 200 box, 200 cup ya. Kemudian dari dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat, bisa kita lihat bahwa diberikannya izin untuk mendirikan operasional dari pabrik ini adalah diberikannya izin dari masyarakat dan pemerintah. Nah, izin itu menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan masyarakat sudah ada. Nah, kenapa bisa begitu? Ya kalau nggak ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah, kami nggak bakal akan ada mendirikan pabrik ini. Kalau ada izin dan kami sudah melaksanakan operasional, berarti otomatis dukungan sudah ada. Nah, kemudian kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan dari aspek lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi adalah bahwa perusahaan Happy Cupcake ini sangat layak untuk dijalankan karena hambatannya yang tergolong sangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmita Nuraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan studi kelayakan bisnis pada perusahaan Happy Cupcake, yaitu pada aspek keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan ini berkaitan langsung dengan keuntungan, sehingga aspek ini merupakan salah satu aspek yang harus dikaji kelayakannya. Dalam aspek keuangan itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah analisis kebutuhan investasi. Perusahaan kami menganalisis kebutuhan investasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah untuk pembelian aset tetap, seperti pembelian mesin dan peralatan, dan yang kedua adalah untuk pembelian bahan baku dan bahan penunjang untuk produksi cupcake.
Dan yang kedua adalah untuk biaya praoperasional. Dalam biaya praoperasional itu sendiri, perusahaan kami membutuhkan 60 juta dalam 1 tahun atau 5 bulan. Salah-salahnya dikat bentar, maaf. Kami memproyeksikan prospek usaha perusahaan kami selama 3 tahun ke depan. Dengan setiap tahun kami menaikkan produksi, yaitu pada tahun pertama kita memproduksi 200 cup dalam 1 hari. Pada tahun kedua, kami akan memproduksi 400 cup sehari atau 144.000 cup dalam 1 tahun. Dan dalam tahun ketiga, kami akan memproduksi 600 cup dalam 1 hari atau 216.000 cup dalam 1 tahun. Lanjut ini ya, Fer. Jadi pada proyeksi laporan laba rugi pada tahun pertama, pada saat kami memproduksi 200 cup sehari, kami mendapatkan hasil penjualan selama 1 tahun yaitu sebesar 576 juta, sedangkan total biaya pokok produksi itu 322.680.000, sehingga kami pada tahun pertama kami mendapatkan laba kotor sebesar 253.320.000. Dan total biaya usaha pada 1 tahun pada tahun pertama yaitu sekitar 205.070.000. Sehingga laba usaha yang kami dapatkan itu sebesar Sehingga laba usaha yang kami dapatkan pada tahun pertama yaitu 48.250.000 dikurangi dengan pajak sebesar 25%, yaitu 12.062.500, sehingga laba bersih yang kami terima pada saat tahun pertama sebesar 36.187.500. Sedangkan pada tahun kedua, pada saat kami memproduksi 400.000 ini salah. Pada saat tahun kedua, Pada tahun kedua, pada saat kami memproduksi 400 cup dalam 1 hari, kami mendapatkan hasil penjualan selama 1 tahun yaitu sekitar 1.152 juta. Dalam total biaya pokok produksi pada tahun kedua yaitu 486.680.000, sedangkan laba kotornya itu sekitar 665.320.000, dengan total biaya usaha itu 205.070.000, sehingga laba usaha yang kami dapatkan pada tahun kedua yaitu sekitar 460.250.000 dikurangi dengan pajak 25% yaitu 115.062.500, sehingga laba bersih yang kami dapatkan pada tahun kedua yaitu 345.187.500 rupiah. Dan pada tahun ketiga, pada saat kami memproduksi 600 cup dalam 1 hari, kami mendapatkan hasil penjualan yaitu sekitar 1.728 juta. Dan total biaya produksinya itu pada tahun ketiga 688.160.000, sedangkan total biaya pada tahun ketiga pada saat kami memproduksi 600 cup dalam 1 hari, kami mendapatkan biaya Pada tahun ketiga, pada saat kami memproduksi 600 cup dalam sehari, kami mendapatkan hasil penjualan dalam 1 tahun yaitu sekitar 1.728 juta. Dan total biaya pokok produksinya yaitu sekitar 666.160.000. Dan kami mendapatkan laba kotor sekitar 1.061.840.000. Sedangkan total biaya usaha yang kami dapatkan itu 205.070.000, sehingga laba usaha yang kami dapatkan pada tahun ketiga yaitu sekitar 856.770.000 dan pajak 25% yaitu sebesar 214.192.500, sehingga laba bersih pada tahun ketiga yang kami dapatkan yaitu sekitar 642.577.000.
Yang kelima adalah proyeksi laporan arus kas. Arus kas merupakan jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Nah, dalam tahun pertama kami mendapatkan pemasukan atau uang masuk atau kas masuk itu sekitar 576 juta dan total biayanya itu 527.750. Pada tahun kedua kami memperoleh arus kas masuk sekitar 1.152 juta, sedangkan arus kas keluarnya 691.750.000. Untuk tahun ketiga, kami mendapatkan arus kas masuk sebesar 1.728.000 dan arus kas keluarnya itu sekitar 871.000 perusahaan. Nah, pada tahun pertama arus kas masuk dalam perusahaan kami yaitu sekitar 576 juta dan pada tahun pertama arus kas keluarnya itu 527.750.000. Untuk tahun kedua arus kas masuknya sekitar 1.152.000 juta dan arus kas keluarnya itu sekitar 691.750.000. Untuk tahun ketiga arus kas masuknya 1.728 juta, sedangkan total arus kas keluarnya 871.230.000. Yang keenam adalah analisis kelayakan keuangan. Yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah NPV. NPV adalah perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah usaha di masa depan jika kita menanamkan modal dengan nilai uang pada saat ini. Kami menggunakan suku bunga 12% dalam 1 tahun, sehingga perhitungan yang telah dilakukan dan diperoleh NPV yang bernilai positif yaitu sekitar 3.132.248.800. Itu NPV dalam 3 tahun. Dan yang kedua adalah payback period atau PP. Payback period adalah rumusnya nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun, sehingga perhitungan kami itu payback periodnya 1 tahun 2 bulan. Hasil ini menjelaskan bahwa pengembalian modal dapat diperoleh dalam jangka waktu 1 tahun 2 bulan. Untuk PI atau itu PV kas masuk dibagi PV kas keluar, hasil dari profitability index bernilai positif yaitu 1,091425 dan lebih dari 1, maka bisnis ini dapat dikatakan layak atau menguntungkan. Dan yang ketiga adalah ROI atau Return on Investment. Return on Investment ini rumusnya total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali dengan 100%. Tahun pertama kami mendapatkan 17% dan tahun kedua kami mendapatkan 64% dan di tahun ketiga kami mendapatkan sekitar 236%. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa tingkat ROI di setiap tahunnya itu meningkat. Jadi bisnis ini layak untuk dijalankan. Dan kesimpulan analisis aspek keuangan ini adalah salah satu penentu layak atau tidaknya suatu bisnis adalah dengan menilai aspek keuangannya. Seluruh perencanaan yang dilakukan sebelumnya terhadap bisnis ini akan dijadikan acuan untuk membuat proyeksi laporan keuangan selama 3 tahun ke depan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari beberapa laporan laba rugi, laporan arus kas, dan analisis kelayakan keuangan yang dikatakan layak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.